Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bakri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Baiklah, saya di sini ada tugas wawancara dan saya akan mewawancara salah satu abang saya secara virtual. Baiklah bang, selamat pagi bang. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Bang, boleh ceritakan sedikit latar belakang abang gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iqbal. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Handra Fisco. Umur saya 29 tahun. Saya sekarang bekerja menjadi manajer di salah satu klinik estetik di Pekanbaru. Saya sudah bekerja sebagai manajer lebih kurang dari tahun 2015. Setelah saya lulus di tahun 2014 dari jurusan Fisika Institut Pertanian Bogor. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya dari saya. Baik bang, apa alasan abang kuliah di jurusan tersebut? Oke, kalau ditanya alasan apa yang membuat mau kuliah di jurusan tersebut, sebenarnya nggak ada alasan khusus sih. Waktu itu kebetulan emang udah dari niat pengen kuliahnya ke Pulau Jawa, bukan di Sumatera gitu. Jadi kalau ditanya jurusannya apa, memang waktu itu tuh agak ngaco sih sebenarnya, nggak ada alasan spesial lah ibaratnya mau ngambil jurusan itu. Yang penting kuliahnya di Jawa aja udah gitu ya. Kebetulan waktu itu lulusnya di fisika di IPB pula gitu kan, ya kenapa nggak buat dicoba gitu. Untuk sekarang boleh aku tahu ceritakan kesibukan abang apa? Oke, untuk kesibukan saat ini, seperti tadi yang saya bilang, saat ini saya bekerja sebagai manajer di salah satu klinik estetik di Pekanbaru. Sebenarnya dunia manajerial bukan satu hal yang baru buat saya. Setelah lulus, saya bekerja di salah satu perusahaan manufacturing sebagai quality control, yang dimana juga mengontrol tim gitu dan produknya tentu. Setelah itu saya bekerja di salah satu perusahaan F&B selama 4 tahun, hampir 5 tahun, juga sebagai manajer. Dan sekarang saya pindah haluan ke bagian kesehatan medis di estetik tepatnya. Jadi bukan satu hal yang baru sih sebenarnya buat saya, buat dunia manajerial. Baik bang, terus aku nanya nih bang, kenapa abang bisa menggeluti dunia pekerjaan yang jauh dari bidang pendidikan abang sendiri? Oke, kalau ditanya kenapa bisa melenceng jauh dari basic pendidikan sama pekerjaannya saat ini, pertama, kayak yang saya bilang tadi, eh, saya memilih jurusan itu sebenarnya nggak ada alasan khusus, bukan karena saya suka fisika atau enggak. Saya lebih mengejar kalau saya pengen kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu kan, dan kebetulan peluangnya ada di fisika, ya udah saya terima, saya jalani gitu. Nah, kenapa saya memilih di dunia manajerial? Karena di sini saya berasa berada di 50-50. Jadi saya nggak monoton depan kantor, depan komputer dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Saya juga orangnya outgoing lah, jadi enak bisa bisa mobile gitu, nggak mesti harus selalu depan komputer. Jadi emang dunia kayak begini ini memang uh, passionnya saya, jiwanya saya, apalagi saya aktif di organisasi dari dulu, makanya saya suka memanage, bertemu dengan orang banyak kayak gitu sih. Oke bang, apa yang membuat abang bisa tertarik di dunia pekerjaan ini? Kenapa saya bisa tertarik untuk bekerja di bidang ini? Karena memang saya akuin memang dari dulu memang passion saya itu memang bertemu banyak orang, mengenal banyak orang, memanage orang, memimpin orang. Jadi boleh dibilang passion saya memang di sini gitu. Jadi makanya saya tertarik untuk bekerja di bidang ini dan menggeluti bidang ini udah hampir 7 tahun, kayaknya mungkin hampir 6 tahun lebih gitu. Dan saya masih bertahan karena masih betah juga di bidang ini sebenarnya. Terus bang, tantangan apa sih yang terbesar abang dalam pekerjaan abang saat ini?
Oke, kalau ditanya tentang tantangan terbesar menjadi seorang manajer itu banyak sih sebenarnya, tapi salah satu yang menurut saya paling men-challenge saya adalah mengkoordinir SDM-nya, karena kita nanti memimpin nggak cuma 1-2 kepala, bahkan bisa nyampe 30-40 orang gitu. Nah, yang dimana setiap orang itu punya pemikiran masing-masing, punya pendapat masing-masing. Gimana caranya kita pemikiran dan pendapat orang ini kita satukan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Gimana kita berusaha ngebikin semua orang ini jadi satu pemikiran sesuai dengan apa yang perusahaan mau, karena sebagai manajer yaitu tanggung jawabnya, dan itu sih menurut saya salah satu tantangan yang cukup besar ya, mengkoordinir SDM-nya. Kalau yang lain masih bisa dipelajari. Oke bang, selanjutnya, sebagai leader, gimana sih abang bisa membuat kebiasaan tim abang di lingkungan pekerjaan abang sekarang? Oke, ini pertanyaan agak dalam ya, karena emang setiap pemimpin itu punya cara yang berbeda, setiap orang itu punya cara yang berbeda. Biasanya mengencourage atau mengkoordinir timnya. Nah, kalau untuk saya lebih ke pendekatan personal. Jadi saya kenali mereka, tahu seperti apa mereka gitu. Nah, nanti saya giring dengan apa yang udah saya dapat, saya gali dari mereka, saya giring agar mereka bisa membuat habit-habit yang baik di perusahaan, tapi tidak keluar dari zona nyamannya mereka gitu. Itu sih cara saya biasanya buat untuk mengkoordinir tim saya supaya menciptakan habit yang positif atau kebiasaan yang positif di lingkungan kerjanya, kayak gitu. Baik bang, bagaimana pesan abang sendiri untuk anak muda yang di luar sana yang ingin kerja di bidang pekerjaan yang abang geluti sekarang? Oke, untuk pesan saya sih, ikuti passion dan kata hati kalian, karena kalau kita bekerja itu kita nggak bisa semaunya kita terikat akan suatu aturan yang kadang bertentangan dengan dirinya kita. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Nah, kalau dalam satu posisi kita berada di pekerjaan yang tidak sesuai dengan posisi kita harus profesional, karena kita harus mendahulukan profesionalitas di atas kenyamanan diri kita sendiri, karena itu yang akan bakal dicari dan bakal dibawa sampai selanjutnya, dan itu nggak bisa dipelajarin di kelas atau dimanapun. Kita harus belajar dari pengalaman orang, dari pengalaman sendiri, dari banyaknya masukan orang-orang kayak gitu. Jadi intinya ikuti kata hati kalian dan lakukan yang menurut kalian baik untuk hidup kalian. Itu. Semangat. Baik Bang Andra, terima kasih udah meluangkan waktunya ya, udah mau diwawancara, dan makasih banyak ya Bang, dan selamat bekerja kembali. Terima kasih juga Iqbal. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan membantu untuk Iqbal dan juga orang lain yang mendengarkannya. Terima kasih. Baiklah, mungkin cuma segitu wawancara saya bersama narasumber saya Bang Handra Fisko, dan saya tutupin dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.